Saya nggak mau dengan Abu. Kenapa ada ketidakingin bersama Abu? Ada apa itu? Saya tidak diizinkan untuk melanjutkan sekolah. Aceh itu dihafal tuh jadi obat kebal. Dari daya ayah atau Abu tidak menginginkan putranya untuk perguruan tinggi, tapi ingin di pesantren, tapi disupport oleh kakek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi humanis, bahagia selalu. Ketemu kembali dalam season ini untuk menelusuri jejak langkah tokoh atau akademisi sejak ia kecil, sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Tentu banyak cita, banyak suka, banyak duka yang dilampaui, yang bisa kita ambil dan bisa kita petik menjadi pelajaran yang berharga bagi generasi humanis sekalian. Kali ini SRJ ditemani oleh Dr. Haji Sahminan Magister Agama. Langsung saja kita menyapa. Assalamualaikum Dokter. Waalaikumsalam Pak Prof. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat ya? Baik, sehat Alhamdulillah. Ini bisa berbagi ini. Pertama mungkin generasi humanis tentu perlu mengetahui sejak kecil itu lebih dekat dengan Abu atau dengan Umi? Ya, baik Pak Prof, sebenarnya kehidupan saya ini dibesarkan di pangkuan kakek. Jadi masalahnya ketika Abu saya waktu mengaji di Blangpidi, di Abu Syekh Mahmud, di pesantren tertua di Aceh Selatan dulu, Blangpidi. Abu mengaji di sana, kemudian setelah berkeluarga dengan Umi pada waktu itu 15 tahun, dibawa ke Blangpidi, sampai sana. Setelah Abu mengaji di pesantren Abu Syekh Mahmud, kemudian Abu Samsudin Sangkalan, kemudian pada Syekh Abu Bakar di Guhang, kemudian meninggal gurunya Abu Syekh Abu Bakar. Setelah itu Abu diminta bantu untuk mengajar di Guhang selama lebih kurang 7 tahun. Waktu itu Umi dibawa ke sana. Maka saya lahir di Guhang, walaupun saya itu KTP di Nagaraya. Tapi di Guhang di Abdia ya? Di Abdia, Ya, di okay. Guhang, Kota Tinggi di Guhang. Kemudian setelah itu karena Umi dalam juga belajar di pesantren itu bersama dengan Abu mengajar. Kemudian saya diambil oleh kakek, dibawa pulang ke Nagaraya. Di desa Ibedeh. Di desa Ibedeh Nagaraya. Lalu setelah itu terus selama Abu di sana mengajar, kemudian beliau pulang ke Nagaraya memimpin dayah yang bernama Darul Muta'allimin di Nigan. Itu ketika Abu pulang dari Guhang ke Naganaya, memimpin dayah Darul Muta'allimin. Itu dokter usia berapa sudah? Itu ketika itu saya berusia sekitar 5 tahun. Sudah sangat familiar dengan dunia dayah gitu ya? Ya. Oke. Kemudian Abu pulang di Nigan, kemudian memimpin di situ, kemudian saya diambil, baru bawa ke pesantren. Bersama di situ dengan Abu dan Umi, di Nigan sampai di situ sampai berumur 7 tahun. Ya, setelah 7 tahun, karena pada waktu itu ada salah, artinya bukan masalah. Artinya kalau kita orang dipakai di pesantren biasanya kan setelah maju sudah adalah bermasalahan. Akhirnya Abu pindah pulang ke kampung, kemudian memimpin pesantren di Jeram. Jadi karena Abu itu berpindah-pindah mengajar, memimpin pesantren di Guha, di Darul Muta'allimin ada sekitar 7 tahun sampai 10 tahun gitu. Kemudian lahir di situ ada murid-muridnya, dan antara lain itu Warek 3 Unsiah itu Dr. Agus Salim. Itu Almarhum ya? Almarhum. Kemudian Dr. Andes Samsuar Malian. Kemudian murid Abu saya itu Dr. Andes Termizi Dahmi.
Oh, itu sangat populer itu. Itu murid Abu. Waktu saya diantar ke Banda Aceh, diserahkan ke Ustaz Tarmizi Dahmi di Tungku. Oke, kembali ke ketika di dunia pesantren. Kira-kira masih ingat nggak nasihat atau quote dari Abu yang menginspirasi dokter dalam dunia pendidikan? Sifat Abu saya itu tidak banyak berbicara. Beliau hanya berbicara yang perlu, dan saya tidak pernah mendengar dari Abu itu sebuah wasiat atau untuk wasiat untuk ilmu dan sebagainya semenjak kecil. Cuma hanya beliau itu membawa saya ketika beliau mengajarkan Al-Quran itu, terus beliau membawa saya ikut beliau begitu. Kemanapun beliau ada, karena beliau itu orang Kari juga. Di samping beliau ahli fikih, beliau Kari. Nah, ini mengajar Al-Quran di kampung, saya ikut-ikut beliau. Beliau mengajar, saya dalam keadaan misalnya sambilan main-main juga mengikuti beliau. Di situ beliau mengatakan bahwa dasar daripada apapun yang kita pelajari itu Al-Quran harus lurus. Artinya kita harus bisa pertama dulu membaca Al-Quran. Nah, ini artinya dokter sejak usia 6-7 tahun itu sudah lancar membaca Al-Quran tentunya ya. Kalaupun saya tidak lancar, artinya saya sudah bisa mengenal huruf dan membaca Al-Quran untuk setingkat umur seperti itu. Oke, pasca di lingkungan keluarga, itu pendidikan pertamanya ditempuh di Madrasah Ibtidaiyah atau di sekolah dasar? Ketika Abu saya itu berada di Nigan, waktu itu beliau sebagai pimpinan dayah di situ, saya dimasukkan di sekolah SD. SD kelas 1. Kemudian di saat saya naik ke kelas 2, beliau pindah, artinya pindah tidak lagi sebagai pimpinan pesantren itu, pindah ke Jeram, memimpin pesantren Darul Falah. Akhirnya saya tidak ikut beliau, saya nggak mau dengan Abu. Kenapa ada ketidakingin bersama Abu? Apa itu? Karena saya itu lebih cenderung kepada kakek. Oh, kakek. Karena Didikan dari kakek. Dari kecil itu dengan kakek, kemudian terus terikat dengan kakek. Akhirnya saya pulang ke kampung sana dengan kakek dan dimasukkan ke sekolah SD lain. Waktu di Nigan saya sudah kelas 2. Kelas 2. Ketika dipindah ke SD lain, saya duduk lagi di kelas 1. Di kelas 1 lagi. Di kelas 1. Iya. Akhirnya guru mengatakan, "Tidak boleh di sini," katanya. Harus duduk, harus di kelas 2. Ini saya tidak mau. Karena kawan-kawan saya di kelas 1. Akhirnya karena nggak seperti keadaan seperti itu, dipindah ke tempat lain. Tempat semula. Ke tempat dekat rumah kakek. Kemin, ada kawan di situ. Ada kuliah, ada sekolah di situ sekitar 5 bulan. Kemudian pindah lagi, banyak sekali pindah-pindah. Kemudian pindah ke Jeram, baru di sana masuk kelas 4 SD. Dan itu tamat, masih ingat tahun berapa tamat? Tahun 86. 86. Setelah itu langsung ke MSen kah atau SMP? Setelah 86 saya langsung melanjutkan ke SMP. SMP di Jeram. Di Jeram. Kemudian SMA-nya? Setelah di Jeram, kemudian disitulah baru Abu menginginkan saya itu tidak boleh tinggal di kampung. Karena kalau tinggal di kampung, saya tidak mau tinggal di pesantren. Karena tinggal dengan kakek. Akhirnya Abu mengatakan tidak boleh lagi sekolah di sini. Akhirnya saya pindah ke Belampidi. Bukan tidak boleh sekolah ya, tapi tidak menginginkan anaknya sekolah di kampung. Di kampung. Dikirimlah ke Belampidi. Dikirimlah ke Belampidi dengan harapan beliau, sayalah satu-satunya anak dan tertua untuk memimpin dayah yang beliau bangun di Ujung Patihah. Siap. Itu Ujung Patihah Belampidi sekitar berapa? 100 km 100 km. Itu kan masa itu perantauan sudah sangat jauh itu. Jauh ya. Oke. Tamat di sana SMP, lanjutnya kemana? Tamat SMP saya pindah ke Belampidi, masuk di dayah pesantren Bustanul Huda. Jadi sebelum ke IAIN
itu ijazah pesantren dulu, enggak? Di samping saya belajar di pesantren, saya juga SMA Negeri Blampidi. Oh, di SMA juga. Di Pesantren plus di SMA. Di SMA. Oke. Kemudian dimasuk ke perguruan tinggi, tentu IAIN Araniri ya. Ya. Itu masih ingat tahun berapa kita masuk? Saya mengaji di pesantren selama 4 tahun lebih kurang. Waktu itu saya tamat kitab I'anatul Talibin yang keempat. Kemudian saya melanjutkan tamat kitab I'anatul Talibin itu kami pergi ziarah ke kubur makam Tengku Umar. Menamatkan kitab I'anatul Talibin itu di makam Tengku Umar, Johar Pahlawan. Di Mego apa? Di Mego. Oh. Kemudian kembali ke Blampidi. Ke sana mengaji lagi saya, kemudian naik ke kitab Mahali, Kaliubi wa Umerah itu Mahali. Apa kira-kira alasan kulturalnya sehingga menamatkan kitab itu di lingkungan makam Tengku Umar berjauhan dari tempat tinggal atau pesantren? Ada sebuah tradisi mungkin dari Dayak. Ketika menamatkan sesuatu keilmuan itu atau baik fikih atau apa, mencari keberkahan itu di tempat-tempat aulia atau mereka itu orang yang bersejarah sebagai berziarah dan mendoakan mencari keberkahan. Nah, setelah itu kita katakan khatam lah ya. Ya. Kitab itu kembali ke pesantren, lanjutkan ke Kaliubi wal Umairah ya tadi. Kemudian sampai di pesantren, saya tidak diizinkan untuk sekolah. Saya tidak diizinkan untuk melanjutkan sekolah karena Abu memang mempersiapkan untuk pimpinan pesantren. Setelah di situ kebetulan saya dapat beasiswa dari sekolah 600.000. Kalau misalnya minta sama Abu uang untuk pergi ke Banda Aceh ikut kuliah, tidak ada. Kalau untuk ngaji ada. Tapi kalau sekolah no way. No way. Karena memang kita untuk melanjutkan perjuangan beliau. Setelah saya mendapatkan beasiswa itu, saya simpan uang itu. Saya simpan uang. Bertepatan tahun terakhir di SMA itu saya sudah mengaji di Mahali 1. Mahali 1. Kemudian saya minta izin di pesantren. Minta izin sama Tengku, bukan sama pimpinan, sama Tengku Rangkang, Tengku kelas. Ya. Saya minta izin berangkat ke Banda Aceh, ikut tes di IAIN waktu itu. Itu ambil prodi apa waktu itu? Nah, waktu itu saya pilih prodi bahasa Arab. Bahasa Arab, oke. Qismul Lughatul Arabiyah. Setelah saya pilih bahasa Arab, setelah tes, saya pulang langsung ke sana. Tidak singgah di Melabo, di negara di kampung, langsung ke Abdiya sana, ke Blampidi. Sampai di sana, seolah-olah saya menghilang beberapa saat, tidak ke kampung, hanya pergi mungkin berjalan-jalan lah seperti itu. Tahu-tahu berita dari Banda Aceh sudah lulus di prodi bahasa Arab, di jurusan bahasa Arab. Jadi diharap mendaftar. Bagaimana perasaan menerima kabar lulus waktu itu? Ya. Waktu itu saya ketika lulus di bahasa Arab, saya pikir ini saya akan melanjutkan kuliah di bahasa Arab. Karena kakek, ada motivasi dari kakek. Kakek sering sekali mengatakan, kamu belajar sampai ke Kairo katanya. Ke Mesir kalau kayak waktu itu. Ke Mesir. Jak betul Mesir. Kalau bahasa Arab, boleh kata kakek. Tapi kayak ini mana nih? Abu nggak kasih, nggak ada uang. Kata kakek, itu semua urusan kakek. Jangan pikir lagi Abu tidak kasih uang, biar kakek tanggung semua. Berangkat ke sana. Akhirnya saya tidak minta izin sama Abu, dan Abu tidak kasih. Karena kakek sudah katakan, kalau di jurusan bahasa Arab boleh, biar kakek yang tanggung semua. Lanjut, saya waktu pulang ke rumah, waktu jumpa dengan Abu tidak ngomong. Berarti baru tidak setuju. Kalau Umi masih ngomong, tapi karena beliau itu kan masih sayang sama putranya. Ya, sayang putranya. Akhirnya saya berangkat ke Banda Aceh, ikuti kuliah di jurusan bahasa Arab. Ketika itu siapa kaprodi bahasa Arab? Waktu itu saya Sokas, bukan? Waktu pertama saya kemari, ketua jurusan bahasa Arab itu Pak Sokas. Pak Sokas rahmatullah, Ya, Pak Allahyarham. Ya. Jadi itu diselesaikan berapa semester?
Karena ini kan apa? Dari daya ayah atau abu tidak menginginkan putranya untuk perguruan tinggi, tapi ingin di pesantren, tapi disupport oleh kakek. Ya. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Dengan ilat, kalau jurusan bahasa Arab boleh, nanti pergi ke Mesir. Ya, Oke. Nah, ketika di sini, apa yang bisa menginspirasi sehingga cita-cita kakek itu bisa terpenuhi dalam kuliah? Karena Kan suasana di Dayah kan beda di ya, perguruan tinggi waktu itu, misalnya. saya berharap begini, karena kalau misalnya saya terus di pesantren, terus pesantren, harapan kakek itu untuk belajar keluar lah. Karena kakek kami ingin ada anaknya atau cucu-cucunya itu bisa menempuh pendidikan itu, kalau kata orang dahulu ke Madinah boleh, ke Mesir boleh, gitu. Karena anaknya tidak sempat sana, maka beliau ingin ke cucunya. Akhirnya menyahuti keinginan beliau. Terus saya belajar, akhirnya kesimpulan dari semuanya itu saya juga tidak bisa sampai ke sana, karena ketika saya ikut tes beberapa kali juga belum ada rezeki lah, belum lulus. Dan kemudian cita-cita saya itu tidak berhenti. Maka saya format anak tertua saya. Saya format dia dari main, man. Saya pikir, kalau saya bilang sama dia, ayah nggak sampai ke sana, kamu harus belajar, harus sampai ke negeri, kata-kata orang itu tempat induk ilmu pengetahuan itu di Al-Azhar. Al-Azhar. Harus sampai belajar ke sana. Jadi putranya yang pertama menempuh pendidikan di Mesir, Al-Azhar. Al-Azhar. Artinya cucu dari kakek Dr. Saminan tidak kesampaian ke Mesir, Ya, akhirnya digantikan oleh cucu dari Abu Dr. Saminan untuk ya. ke Mesir. Sangat luar biasa saya pikir. Oke, itu ketika S1, siapa dosen yang menginspirasi sehingga bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya waktu itu? Kan dari S1 kan sambung lagi S2 nih. Ya. Nah, kira-kira bagaimana motivasi para guru-guru waktu itu? Waktu di S1, untuk melanjutkan S2, inspirasi pertama saya melanjutkan S2 itu adalah Bapak yang mulia, Allahumma filahu, Bapak Profesor Dr. Safwan Idris. Oh, Beliau rektor ya? rektor waktu itu. Jadi ketika saya setelah selesai kuliah, mau pulang kampung, kemudian ditahan oleh ketua jurusan Pak Sokas, karena katanya kamu sudah ada referensi, kamu sudah menjadi ditunjuk menjadi asisten Syekh Ali Yamani 2 orang. Satu kamu, yang satu lagi Hussein Ali As'udi. Untuk mengajar. Jadi kamu nggak usah pulang ke kampung, terus mengajar mata kuliah, 2 mata kuliah waktu itu, mata kuliah Tarikhul Adabil Arabi dengan balaghah. Oh, jadi sastra dan balaghah Ya. dari Dr. Ali Yamani. Ali Yamani. Iya. Ya. Jadi mengajar itu, ketika saya mengajar, terus mau ikut tes dosen, kata Pak Safwan nggak boleh ikut tes, karena nggak boleh S1 jadi dosen. Kata beliau, kamu kalau mau jadi dosen, lanjut S2. Memang Profesor Safwan Idris punya obsesi yang sangat futuristik ya. Bagaimana mendidik kader-kader dosen harus berbasiskan S2 gitu. Rupanya ada masalah ketika saya lulus dosen. Nah, ini perlu saya ceritakan. Mungkin ini baru orang tidak pernah saya ceritakan, karena malam ini saya ceritakan. Ya. Ketika saya lulus tes dosen, jadi di bahasa Arab itu lulus 2 orang. 2 orang lulus. Ketika saya tes pertama, kata Pak Safwan, kamu nggak boleh ikut dulu, sabar, kamu ikut S2 dulu. Ya, saya ikut S2, nggak ikut dosen. Saya mengajar terus setahun 2 tahun waktu itu, saya menemani Syekh Ali Yamani. Kemudian setelah saya selesai S2, artinya selesai mata kuliah, sudah menulis mau sidang, saya menghadap Pak Safwan, Pak, saya sudah selesai, saya menulis. Oke, udah boleh kamu ikut. Kemudian saya ikut.
Kemudian waktu itu, ketika ikut itu ada master satu lagi dari Malaysia. Beliau adalah Dr. Zulhilmi. Dr. Zulhilmi. Ya. Ikutlah kami tes dosen. Beliau dosen di PB ya? Bukan, di Bahasa Arab juga. Oh, Bahasa Arab. Karena Bahasa Arab yang terima 1 orang. Oh. Yang tesnya 2 orang. Yang ikut tes 2 orang. 2 orang. Saya sudah belum yudisium waktu itu. Sudah selesai, sudah sidang belum yudisium. Saya bilang sama kata saya waktu itu saya lapor sama Pak Lufi, Pak, coba sampaikan sama Pak Sapuan, saya sudah selesai. Saya nggak berani, kamu sampaikan sendiri. Saya datang Pak Sapuan, Pak, saya sudah selesai belum yudisium. Ya silakan ikut, kata Pak Sapuan. Setelah saya ikut tes, Bahasa Arab perlu 1 orang. Lulus 2 orang. Zulhilmi itu nilainya 82. Iya. Ya. Saya 82 juga. Sama-sama 82. 82. Kemudian Pak Sapuan karena melihat nilai sama-sama, yang perlu 1 orang. Dipanggilnya lah. Waktu itu ganti ketua jurusan Pak Usman Hussein. Oh ya, Usman. Ya. Dipanggil Pak Usman Hussein. Dia oleh Pak Sapuan. Dipanggil ke sana menghadap. Setelah menghadap, dibilang sama Pak Sapuan, ini ada 2 orang di jurusan Bahasa Arab. Lulus satu ini Sahminan, yang kedua Zulhilmi. Yang dua-dua master nih. Jadi ini tidak yang kita perlu 1, kata Pak Sapuan. Jadi Karena formasi memang 1. Saya tidak akan membuang. 1 akan saya kirim ke Jakarta. Saya kembalikan ke departemen. Karena waktu itu masih bisa negeri pusat. Kita ambil 1. Antara 2 ini siapa menurut Bapak? Kata Pak Usman. Katanya menurut saya Sahminan. Tidak boleh, kata Pak Sapuan. Maka waktu itu dibuatlah lotre. Oh, diundi ya? Diundi. Ditulislah nama. Nama siapa yang turun ya? Ditulis nama Sahminan, kemudian ditulis nama M. Zulhilmi. Oke. Langsung dibalut kan, diputar, dibalut, kemudian dibuka kopiah Pak Sapuan, ditaruh kopiah, disuruh ambil sama Pak Usman. Sebagaimana yang diniatkan waktu ambil, maka saya yang terkena undi, yang keluar nama saya. Maka saya jadi dosen di jurusan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah. Zulhilmi dikirim oleh Pak Sapuan ke pusat, maka dia itu pengangkatan pertama di Curug. Oh, dia sekarang dosen di Curug? Udah di Curug. Oh, di Curug. Udah di Curug. Dia kembali ke sini setelah tsunami. Tapi dia diangkat juga pada tahun yang sama. Diangkat, dia ke Curug sana. Curug. Dan dia pindah ke Winarani KN setelah tsunami. Jadi dosen Bahasa Arab. Balik lagi karena waktu itu mungkin ada pertimbangan pusat, jadi kembali ke sini setelah tsunami. Oke, baik. Ini sebuah perjalanan yang sangat mengunggah ya, menggetarkan ya pengalaman ini. Nah, setelah menjadi dosen yang diinspirasi oleh Dr. Ali Yamani, itu bagaimana rencana untuk ke program doktor S3? Berapa lama itu untuk dari S2 ke S3? Ini lumayan, Prof. Lumayan lama kan. Saya masuk program S3 itu bersamaan dengan menjabat sebagai Wadek 3 di FEBI. Waktu itu Pak Prof sebagai Warek. Ketika saya di Wadek 3, saya lihat Wadek-wadek lain doktor semua, saya nggak ada doktor. Jadi saya pikir kenapa saya bisa menjadi Wadek pada waktu itu. Saya tanyalah kepada Bang Suki. Katanya kalau bukan Wadek harus lektor kepala. Ya kalau saya terpangkat saya sudah cukup. Tapi karena melihat teman-teman semua doktor sudah bergelar doktor, artinya apa? Prestasi sahabat atau di lingkungan itu memengaruhi juga untuk sebagai daya dorong. Sangat terpengaruh. Ya, oke. Dan apalagi waktu itu ada kawan-kawan yang ambil S3 di Medan, yang ambil S3 di Jakarta, waktu pulang ditanya apa lagi gitu. Tapi ini ngambilnya di Win Araniri ya? Ya, Prof. Karena gini, saya mengambil di sini banyak pertimbangan ya. Karena pertama juga kita sedang memimpin anak sekolah, kemudian kalau kita pindah maksudnya di luar mungkin agak ada kerepotan ya. Repot. Oke.
ketika di pasca sarjana doktor ya, itu kan merupakan jenjang akademik terakhir. Tentu banyak gemblengan dari para dosen. Siapa dosen yang bisa memberikan pengaruh yang sangat tajam bagi kepribadian doktor? Ketika saya ambil S3, S, S2 tentu S2. Ali Yamani ya, ya, dengan Ali Yamani ya. Nah, kemudian waktu S3, saya itu terinspirasi dengan Profesor Dr. Nasir Budiman. Nasir Budiman, oke. Karena saya terpengaruh dengan pemikiran Harun Nasution juga. Nasution. Kemudian saya kombinasi pemikiran itu dengan perkembangan interpretasi logika Al-Quran, logika Al-Quran yang banyak saya dapat itu melalui tafsir tematik atau tafsir lughawi dari Syekh Ali Yamani. Kemudian sampai di S3 tersambut dengan tafsir Tarbawi. Oke. Tafsir Tarbawi. Maka ketika itu pada satu diskusi, ada satu diskusi dalam diskusi di S3, kata Pak Nasir, ini kamu selesaikan masalah tafsir Tarbawi dalam pendidikan. Kalau kamu ingin terus hidup, maksudnya ilmu itu hidup berkembang, ini dikembangkan kata beliau. Ini tafsir Tarbawinya. Saya itu waktu itu memulai dengan karena beliau itu ketika menjelaskan tafsir Tarbawi itu dengan tafsir Maudhu'i, memulai dengan kata-kata. Jadi yang beliau jelaskan itu banyak. Tapi beliau tak pernah menyentuh apa yang saya sampaikan dengan kalimat waladun. Waktu itu, walad. Walad. Beliau kata ta'lim, kemudian ta'lim murabbi, kemudian tahzib, ta'dib, dan lain kalimat-kalimat yang terkait dengan pendidikan. Ketika berbicara dengan pendidikan anak juga tuh. Kemudian waktu diskusi saya sampaikan dalam diskusi, anak itu waladun. Kenapa dalam Islam itu kalau anak dengan ayah tidak bisa dipisahkan? Tidak bisa dipisahkan kalau itu hubungan dia nasab. Apa kaitannya waladun dengan walid? Saya katakan itu sama Pak Nasir waktu itu. Saya katakan coba Bapak cari kalimat waladun itu. Kita baca dari kiri ke kanan waladun. Di sini waladun baca. Sama-sama juga. Waladun. Coba cari kiri ke kanan. Kalau kita baca kiri ke kanan itu dalun, saya katakan. Dalun. Maka anak dengan ayah itu tidak bisa dipisahkan. Apa dalilnya? Saya katakan. Dalilnya adalah ketika Yusuf dilempar ke sumur, fi ghayabatil jubbi, faja'a sayyaratun, satu gerombolan, adalah dalun. Apa itu dalun? Itu dalun salah satu alat untuk mengembalikan Yusuf itu menjadi dia kazalika makanna li Yusuf. Apapun yang terjadi Yusuf jadi raja, dan nanti Yakub itu akan bertemu lagi dengan Yusuf, tidak terputus walaupun saudara-saudaranya ingin memisahkan. Jadi falsafah itu yang kami kembangkan. Artinya tafsir Tarbawi ini terinspirasi ketika menekuni di jenjang doktor. Ya. Obsesi ini bagaimana? Apakah sudah mulai dirintis untuk pengembangan tafsir Tarbawi misalnya? Ketika itu kebetulan beliau itu cepat berpulang ke rahmatullah. Sebenarnya beliau ingin mengembangkan, membimbing saya tuntas. Akhirnya beliau meninggal, terhenti. Terhenti. Tetapi kan ini ide-ide dasar ini kan sudah sangat signifikan nih dalam pengembangan ilmu pendidikan agama Islam misalnya. Kemudian beliau pernah katakan sama saya, Saminan akan kita kembangkan ini di S3 kita. Saya, kamu, dan Kusen, 3 orang.
kita akan kembangkan tafsir Tarbawi, kata beliau. Nah, saya katakan, insya Allah Prof, saya katakan. Kebetulan beliau kasih judul. Ke saya tergiring ke situ judulnya. Untuk disertasi. Untuk disertasi. Di bawah siapa ya promotornya waktu itu? Pak Nasir. Oh, beliau langsung ya, oke. Setelah beliau berpulang ke rahmatullah, maka saya diganti judul, kemudian beralih diselesaikan oleh promotor saya Prof Jamal. Jadi yang pertama dengan Prof Misri. Enggak, yang pertama itu Prof Nasir dengan Prof Misri. Prof Misri. Almarhum Prof Nasir digantikan dengan Prof Jamaluddin Idris. Oke. Itu selesai wisuda tahun berapa? Tahun 2019. 2019 jelang 2000. Oke. Itu disertasi menulis tentang apa waktu itu? Tafsir Tarbawi juga? Tidak lagi tafsir Tarbawi, tapi tidak murni karena dia kajiannya tentang kajiannya pergeseran nilai birrul walidain dalam pemahaman Al-Quran. Al-Quran. Oke. Kira-kira tadi menarik sebenarnya ketika muncul ide penulisan faktor keilmuan dalam bidang tafsir Tarbawi. Bagaimana respon dokter untuk ke depan? Ya, sebenarnya tafsir Tarbawi itu perlu dikembangkan. Namun saya lihat teman-teman di sini kurang tertarik. Tetapi sebagai ilmuwan tentu kan punya obsesi bisa mengajak banyak pakar di banyak negeri dan banyak tempat misalnya, sehingga ini bisa terwujud, apalagi sudah pernah diisyaratkan oleh promotor yang sudah berpulang ke rahmatullah. Bagaimana kesannya? Ya, sebenarnya saya ingin melanjutkan. Mungkin tempat bertanya agak terbatas. Ketika kita tanya tentang tafsir Tarbawi, kadang-kadang jawabannya menjurus ke hukum, ke fikih, dan lain-lain seperti itu. Artinya perlu ada langkah-langkah yang sistemik ya, seperti memperbanyak diskusi, melahirkan pikiran-pikiran naratif artikel ke jurnal mungkin dan sebagainya. Oke, Dr. Sahminan, mungkin ada pesan-pesan untuk generasi humanis yang perlu disampaikan sebagai penutup perjumpaan kita. Saya ingin memesankan kepada setiap alumni ya, ataupun mahasiswa yang belajar di jurusan bahasa Arab itu, jangan dijadikan bahasa Arab itu sebagai alat, kemudian tidak ada tatbik. Artinya tidak ada tatbik, dia hanya menghafal, kemudian kalau kata orang Aceh itu, dia hafal itu jadi obat kebal. Tapi orang belajar bahasa Arab itu sebagai alat. Alat itu apa? Untuk dia itu paham terhadap Al-Quran dan juga paham terhadap hadis Nabawi. Saya sekarang bahasa Arab yang telah saya pelajari itu bertahun-tahun, itu hanya saya anggap atau saya jadikan dia itu alat untuk membedah ilmu-ilmu yang lain. Baik dia itu ilmu tauhid maupun ilmu tarikat dan sebagainya. Itu sebagai alat. Dan tidak boleh kita terikat. Ilmu alat itu juga tidak semuanya kita pakai. Kadang-kadang ilmu alat artinya seperti ilmu nahwu, ilmu saraf, tidak boleh kita pakai pada hal-hal yang terkait dengan akidah. Tidak semuanya kita bisa pakai. Jadi harus juga ada saringan. Gitu, Prof. Baik, terima kasih. Ya, sangat luar biasa obsesinya. Generasi humanis yang berbahagia. Itu tadi perbincangan dengan Dr. Haji Sahminan, Magister Agama. Ternyata lika-liku beliau dalam dunia akademik sangat dilematis dan juga mencerahkan. Itu sekolah dasarnya saja sudah berpindah-pindah di berbagai tempat ya. Bagaimana keinginannya untuk menimba ilmu, bukan dalam arti meninggalkan daya, tetapi ingin mencari tempat yang baru untuk mengembangkan keilmuannya. Diproteksi oleh kakek, dan kakek menginginkan cucunya bisa Dr. Sahminan itu adalah ke Mesir, tetapi tidak kesampaian. Tapi hajat daripada kakek itu ditunaikan oleh Dr. Sahminan dengan mengirimkan putranya ke Al-Azhar Mesir.
Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi generasi humanis semuanya. Salam bahagia selalu. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.